Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatur Rahman dari Hukum Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 1. Baik, langsung saja ke materi, yaitu tentang pembagian hadis. Ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Pengertian sanad hadis. Menurut bahasa, kata sanad mengandung kesamaan arti kata tarik, yaitu jalan atau sandaran. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang sahih atau dhaifnya. Andai kata salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta, atau jika setiap para pembawa berita dhaif sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Demikian sebaliknya, jika para pembawa hadis tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratannya, yakni adil, takwa, tidak fasik, menjaga kehormatan diri atau muru'ah, dan memiliki daya ingat yang kredibel. Sanadnya bersambung dari satu periwayat ke periwayat yang lain. Adapun contoh sanad yang artinya memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, memberitakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muhim dari ayahnya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur pada salat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pengertian matan hadis. Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, suatu yang nampak dan yang asli. Dalam perkembangan karya penulisan ada matan dan syarah. Matan di sini dimaksudnya karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat, dan singkat. Dimaksudkan dalam konteks hadis sebagai matan kemudian diberikan syarah atau penjelasan yang luas oleh para ulama. Misalnya Sahih Bukhari disyaratkan oleh Asqalani dengan nama Fath al-Barid dan lain-lain. Adapun contoh matan, warta dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, ujarnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pengertian rawi hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang gurunya. Bentuk jamaknya yaitu ruwat. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis. Contoh hadis dalam periwayat yang lengkap artinya menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Handalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didirikannya Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat.
yang ketiga membayar zakat, yang keempat berhaji, dan yang kelima puasa dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tolak ukur kesahihan sanad hadis. Setelah menyusun keseluruhan sanad yang telah diakhiri dalam sebuah skema sanad atau guna memudahkan membaca jaringan sanad hadis yang sedang diteliti, maka untuk selanjutnya dilakukan telah kritis terhadap sanad hadis tersebut. Namun sebelum menetapkan suatu hadis itu sahih atau tidak, diperlukan tolak ukur yang baku atau setidak-tidaknya telah dibakukan oleh ulama hadis, yaitu sebagaimana dikemukakan Al-Nawawi. Yang disebut hadis sahih adalah hadis yang bersambung oleh rawi-rawi yang adil dan dihabis serta terhindar dari syudud dan ilat. Syarat-syarat yang diperlukan pada perawi hadis. Disyaratkan untuk menerima riwayat pada perawi hadis atau kibar yang tidak mutawatir supaya sah kita berhujjah dengannya. Ada dua syarat. Pertama, perawi itu seorang yang adil. Yang kedua, perawi itu seorang perawi yang dihabis bagi riwayatnya. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat yaitu bulug, yang artinya ia sudah balik menurut ketentuan agama. Yang kedua, itu Islam, artinya saat ia menyampaikan hadis ia dalam keadaan Islam. Yang ketiga adalah yakni orang Islam akil balik atau berakal dan tidak terjangkit penyakit gila. Yang keempat, dobat, yaitu dapat menangkap apa yang diterima dan didengarkan, kuat hafalannya dan bukan pelupa. Yang kelima, ittisal, yakni bersambung, artinya rawi yang menerima hadis itu bertemu langsung dengan rawi yang di atasnya. Yang keenam, ghairu syadz, yakni tidak ganjil, maksudnya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat dan juga tidak berlawanan dengan Al-Quran. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi yang saya bawakan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.